Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas benarkah Paulus membatalkan hukum Taurat dan benarkah ada kontradiksi di dalam Alkitab dari Efesus 2 ayat 15 dan Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18. Muslim selalu menggunakan dalil ini teman-teman, bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Benarkah demikian? Mereka menggunakan dalil ini teman-teman, Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18. Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Kemudian RT6 membenturkan dengan ayat di Efesus 2 ayat 15. Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, dia mengadakan damai sejahtera. Anda harus membaca konteksnya dengan lengkap teman-teman. Anda harus baca ayat di atasnya, yaitu Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Di sini Paulus menuliskan konteksnya untuk orang-orang non-Yahudi. Orang-orang bangsa yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat, karena mereka tidak bersunat secara lahiriah, mereka hidup tanpa Kristus. Dan orang-orang non-Yahudi ini, termasuk kita, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan kita tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, yaitu janji mengenai keselamatan, hanya diberikan lewat bangsa Israel. Kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kita yang dahulu disebut orang-orang yang jauh, bangsa yang tidak bersunat, kita sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita. Yesus Kristus telah mempersatukan kedua pihak, non-Yahudi dan bangsa Yahudi, orang tidak bersunat dan orang bersunat, dan dengan kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Hukum Taurat menjadi tembok pemisah yang menghalangi orang Yahudi dan orang non-Yahudi, teman-teman. Inilah yang diruntuhkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita harus paham bahwa Rasul Paulus adalah Rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini yaitu Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi ada pembagian tugas di sini, seperti Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Paulus mengatakan, tetapi sebaliknya setelah mereka, yaitu para rasul, melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Karena Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat, Yesus juga memberikan kekuatan kepadaku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Simon Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hukum Taurat dan firman Allah hanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Mazmur 147 ayat 18 sampai 20 mengatakan, "Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub atau Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal." Haleluya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi karena mereka yang memiliki janji tentang keselamatan dan hukum-hukum Taurat. Yesus mula-mula harus dinyatakan lebih dulu sebagai Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel, sebab merekalah yang memegang janji Injil atau janji keselamatan dan janji kedatangan Mesias. Jadi Yesus berkata bahwa semua janji dan nubuatan dalam kitab Taurat harus digenapi dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya berada pada hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17 mengatakan demikian, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh karena Yesus Kristus.
Saya sudah pernah membahas ini dalam video sebelumnya bahwa Allah kita ini seorang raja. Kalau Anda baca di kitab Ester, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut raja merupakan satu hukum. Begitu juga dengan Allah kita, teman-teman. Allah kita seorang raja, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya menjadi satu hukum yang berkekuatan tetap, mutlak, mengikat, dan tidak bisa dibatalkan. Dari 613 perintah hukum Taurat, teman-teman, ada 10 hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Dan ini mengikat dan tidak bisa dibatalkan sampai selama-lamanya. Kita menyebutnya hukum moral. Dan hukum moral, yaitu 10 perintah Allah, itu tidak pernah dibatalkan. Tetapi ditulis di dalam loh hati kita pada hari Pentakosta. Anda baca ya, Kisah Rasul 2. Tidak lagi ditulis di loh batu, melainkan di loh hati kita. Inilah hukum moral yang tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Oleh karena hukum Taurat, itu kita mengenal dosa. Dan oleh karena dosa itu juga kematian. Hukum dosa dan kematian ini sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa dibatalkan. Dikatakan bermeterai atau bersegel 7. Artinya hukum yang tidak bisa dibatalkan. Kalau Anda baca kitab Ester, caranya bagaimana? Raja pada waktu dia ingin menolong Ester dan bangsa Yahudi, maka Raja Ahasiweros mengeluarkan satu hukum yang baru, yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Kalau hukum dosa dan kematian, hukum Taurat, itu disahkan dengan darah binatang, maka Yesus memberikan satu hukum yang baru, yang bahkan lebih kuat daripada perjanjian hukum Taurat, yang kita sebut dengan hukum roh kehidupan, atau the law of the spirit of life, atau hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia ini tidak dimeteraikan dengan darah binatang, melainkan dengan darah Yesus sendiri, yang Alkitab mengatakan lebih kuat daripada darah Habel. Kita baca ya, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Jadi hukum dosa dan hukum maut yang datang karena hukum Taurat, karena Taurat kita mengenal dosa, dan oleh dosa itu kita mati, maka Yesus memberikan kita hukum yang baru, teman-teman, yang mengalahkan hukum dosa dan maut. Apa itu? Hukum kasih karunia. Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, berarti kamu hidup di luar kasih karunia. Apa artinya perkataan Paulus ini, teman-teman? Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu ingin dibenarkan dengan cara melakukan hukum Taurat, maka Kristus itu menjadi tidak berefek atau pengorbanannya tidak berarti bagimu. Kamu telah jatuh dari kasih karunia. Untuk memahami perkataan Paulus tadi, maka kita harus mempelajari tabut perjanjian Musa atau Aron Haberit. Ini adalah gambar dari tabut perjanjian Musa, teman-teman. Di dalam tabut perjanjian Musa, ini terdapat 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat, tongkat Harun yang berbunga badam, ini melambangkan pemberontakan bangsa Israel, juga buli-buli berisi mana, melambangkan semua pemberontakan dan keluh kesah Israel kepada Tuhan. Dan ini ada di dalam tabut perjanjian. Kemudian, Tuhan akan berbicara kepada Musa dari antara 2 kerub yang kita sebut dengan Shekinah Glory atau awan kemuliaan Tuhan. Dan Anda lihat di situ ada satu yang sangat penting yang kita sebut dengan the mercy seat atau kaporet. Kaporet ini adalah tutup pendamaian, di mana setahun sekali pada hari Yom Kippur atau hari pendamaian, imam besar akan memercikkan darah binatang sebanyak 7 kali di atas tutup pendamaian ini. Dan ini melambangkan rekonsiliasi antara umat Israel dengan Tuhan. Dan Anda lihat ya, teman-teman ya, bahwa darah binatang, yaitu tutup pendamaian ini, itu lebih tinggi daripada 10 hukum Taurat. Ini melambangkan darah Yesus, teman-teman, di mana pengorbanan Yesus itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemberontakan bangsa Israel dan ketidaktaatan mereka akan 10 hukum Taurat. Dan kalau Anda masih ingin dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, maka kata Paulus, Anda telah jatuh dari kasih karunia. Artinya Anda tidak lagi dibenarkan menurut perjanjian darah, karena kaporet ini dari kata kafar yang artinya menutup. Jadi Tuhan menutup semua pemberontakan dan dosa kita dengan darahnya, teman-teman.
Jadi ingat ya, apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama merupakan tipologi, gambaran, bayangan, atau nubuatan tentang Yesus. Yesus adalah pengenapan dan kenyataan dari misteri Allah di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Kolose 2 ayat 2-3, Rasul Paulus berdoa supaya kita dengan segala kekayaan dan keyakinan pengertian, kita dapat mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Begitu juga di dalam Kolose 2 ayat 16-17, Rasul Paulus mengatakan,